Diofon? Oke. Jadi Diofon itu project solo saya, dan itu kenapa saya nggak kasih nama Lan aja, karena saya pengen project ini bukan tentang Lan tapi tentang ya musik yang saya buat aja. Jadi di dalamnya itu bisa ada Lan dan teman-teman yang berkolaborasi. Ideofon itu bunyi yang di alat musik yang bunyinya itu langsung dari alat itu sendiri. Ya, jadi yang alat musik yang bunyinya langsung dari benda itu apabila dibunyikan tanpa perantara lain. Kalau metafornya sih itu karena musik ideofon ini langsung keluar dari saya. Kalau ngeband itu kan hasil kompromi dari beberapa orang, jadi beberapa ide. Nah, kalau ideofon ini kan berhubung saya sendiri ya, jadi musiknya itu keluar dari mainly saya. Nah, kalau Vivid Dreams ini awalnya itu dari tahun lalu ketika pandemi itu baru mulai, terus kita tuh baru ada lockdown gitu kan ya di Indonesia dan seluruh dunia. Cuman awal-awal pandemi ini kita bener-bener diem di rumah asli pure selama sebulan lebih gitu kan. Dan yang awalnya istri saya itu ada kegiatan keluar rumah gitu, kayak dia punya kelas di luar rumah, jadi harus diem di rumah. Dan pandemi karantina itu lumayan memancing jiwa seni istri saya untuk keluar, dan diantaranya adalah istri saya itu ngelukis dan bikin tulisan, bikin puisi. Nah, satu waktu ada satu obrolan di antara kita berdua tuh, kita ngomongin tentang anak kita nih yang nggak bisa tidur nyenyak gitu, nggak bisa tidur full dari anggaplah jam 8 malam sampai bangun pagi, itu nggak pernah. Selama bertahun-tahun tuh begitu, selalu bangun tengah malam, selalu kebangun gitu. Dan dari obrolan itu istri saya tulis jadi sebuah puisi. Istri saya kasih puisinya ke saya, lalu kan setiap karya itu, mau itu lukisan, mau itu tulisan, mau itu film gitu ya, itu kan ngasih sesuatu gitu ya. Dan tulisan istri saya waktu itu nge-trigger sesuatu juga dari diri saya itu. Jadi puisi itu berubahlah menjadi lagu dan lirik lagu. Kalau Vivid Dreams itu ada dua arti. Jadi dreams, mimpi ketika kamu tidur, dan mimpi yang artinya itu cita-cita kamu, mimpi kamu mau jadi apa nanti. Dan di lagu Vivid Dreams ini kayak janji orang tua lah, janji istri saya dan saya sendiri untuk terus mendukung mimpi anak saya. Oh, itu tanyanya sama istri saya, itu dia yang kasih judul, karena kan awalnya puisi. Nah, itu judulnya nggak saya rubah. Kekhawatirannya sih kalau nyambung sama lagu ini ya, kita khawatir kalau anak kita nggak mengejar mimpi dia, atau kita kurang mendorongnya untuk mengejar mimpinya. Kalau anak kita cowok, ya kekhawatirannya masih tetap sama kalau soal mimpinya dia ya. Jadi soalnya kita tahu banget lah orang yang betapa beruntungnya orang yang bisa mengejar mimpinya lalu dapat gitu ya. Perjalanannya sendiri itu ngejar mimpi itu betapa beruntungnya gitu, ada orang yang bisa ngalamin itu gitu. Makanya kita ya pengen anak kita beruntung juga. Dan bedanya apa kalau anak kita cowok? Ya paling dari
segi detailnya aja paling, karena kan dunia ini dunia yang kita jalani ini memang lebih berat untuk cewek ya. Jadi cewek tuh perjuangannya lebih berat di dunia kita yang sekarang ini. Emang semakin lama semakin baik ya keadaan, cuman masih belum bener banget. Nah, kalau karya ini lebih banyak melibatkan orang lain selain saya, dan istri saya pun di sini lebih besar banget perannya, karena ya liriknya lahir dari puisi dia, istri saya yang pasti, yang pertama. Yang kedua, mixing mastering tuh post production ada Gio itu sound engineer-nya Noah. Lalu untuk desain artwork, fonts artwork design itu ada Bule, ada Rizky Amalia, Kak Amel. Lalu ada Kak Fikri juga, itu saya banyak banget konsultasi sama Fikri soal mau rilis single nih, gimana sih Fik, urusan permediaan. Fikri juga banyak banget membantu. Ya, jadi kalau yang follow saya di Instagram atau di YouTube itu mungkin udah tahu lah ya. Jadi saya tuh banyak posting konten-konten yang berhubungan dengan keluarga atau berhubungan dengan anak gitu kan. Dan itu memang kalau dari saya yang postingnya sih memang maksudnya untuk menghubungkan ke rilis Vivid Dreams ini. Dan kemarin semakin dekat ke tanggal rilisnya, saya bikin itu juga cover performance dari artis-artis, dari penyanyi-penyanyi idola saya, teladan saya, yaitu John Lennon sama Tom York. Lagu yang mereka tulis juga buat anak mereka. Jadi kayak bentuk penghormatan juga, dan untuk usaha saya ngenalin siapa sih Lanlan yang di Ideophone ini gitu. Ini pertanyaan yang saya paling bingung jawab, soalnya antara memuji karya sendiri atau ini paling nggak bisa jawab saya pertanyaan kayak begini. Untuk pendengar, istimewanya mungkin dari segi lirik dan tema, terutama untuk yang sudah punya anak, khususnya anak perempuan, ya ini kayaknya bisa relatable banget lah sama para orang tua. Lalu kalau dari segi musik, nuansa yang saya kasih di sini tetap British dan 90s, jadi retro musiknya. Jadi siapapun yang suka sama musik dari era itu bakal lebih mudah menikmatinya, bakal lebih nyambung kita. Single 3 udah 80%, tinggal rapi-rapiin dikit, dan targetnya itu mudah-mudahan nggak selama hindsight ke Vivid Dreams, jangan doain aja. Ya, makasih, mudah-mudahan bisa sama-sama menikmati lagunya.